Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Masjid Jamiatul Ummah yang istiqomah dan yang selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali memuji syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua. Kita kembali bisa duduk di masjid ini dengan berniat menuntut ilmu agama sebagai kewajiban kita bersama di dalam agama Islam kita. Dan senantiasa kita pula memperbaharui niat kita, nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ulukum fid dharaini amin. Dan setengahnya daripadanya artinya sebahagian daripada akhlak kita atau tingkah laku kita atau perilaku kita terhadap orang-orang yang kita kenal, terhadap teman-teman kita di dalam keseharian kita. Apabila engkau duduk di hadapan orang banyak, maka janganlah engkau membesarkan akan dirimu, membanggakan daripada amalan, membanggakan daripada usaha, membanggakan apa jua pun di hadapan orang banyak. Karena di antara kesombongan itu akan membawa kepada menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga sendiri pun ditulis Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Selamanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam dadanya masih ada nilaian daripada debu, daripada sifat kesombongan. Yang pertama tadi, di hadapan orang banyak janganlah engkau membesarkan akan dirimu, membanggakan diri, membanggakan diri. Yang kedua, dan hendaklah engkau peliharakan akan tanganmu itu daripada engkau pancakkan pada hadapan orang banyak. Nah, yang seperti ini mungkin yang kelima kali mungkin sudah kita bahas nih lah dahulu. Yang seperti ini di hadapan orang banyak, kata Imam Ghazali, jangan seperti ini tangan. Maka ini enak seperti inilah. Kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Imam Abi Syuja juz yang pertama, orang yang mendengar khutbah Jumat, orang yang mendengar khutbah Jumat lalu tangannya seperti ini pekerjaan yang makruh. Nah, jadi sepakat ulama kita lah masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intizarus shalah,
orang yang menunggu sholat. Itu ada dua pemahaman. Di dalam hadis Nabi SAW, orang yang sama hukumnya mendapatkan pahala seperti pahala orang sholat adalah orang yang intizarus sholat, orang yang hendak mendatangi sholat, atau orang yang menunggu sholat di dalam masjid. Itu sama bandingan dengan orang yang sudah mengerjakan sholat. Tapi jangan juga setelah berpikiran demikian, menunggu sholat berarti sama dengan melaksanakan sholat, lalu habis itu misalnya tidak sholat. Nah ini masalah. Artinya segi pahala inilah orang yang mulai rumah, kata Rasulullah, menuju masjid itu sama kedudukannya seperti orang yang melaksanakan sholat. Dan orang yang berada di dalam masjid menunggu sholat itu sama dengan orang yang melaksanakan sholat. Nah, orang yang dua pemahaman ini menurut ulama kita itu sama dengan kedudukan orang yang sholat, maka dimakruhkan melakukan yang namanya berpancak seperti ini. Maka ini enak nih lah, maka ini enak. Tidur lebih cepat, tidur lebih cepat. Apalagi mendengar khutbah nih lah. Bila tangan begini nih tidur lebih cepat. Kenapa? Karena ini pekerjaan makruh. Bila kita menunggu sholat, entahkah itu kata ulama yang pertama mulai rumah kita ke sini, tangan begini di jalan atau di dalam masjid begini, itu sama dengan intizarus sholah. Orang yang menunggu sholat itu sama dengan orang yang melaksanakan sholat. Makanya makruh yang seperti ini. Nah, di luar daripada sholat, artinya orang itu sudah selesai sholat lah, setelah itu sudah beramalan, lalu dia duduk dengan tangan begini, ini tidak makruh. Dalilnya di saat Rasulullah SAW pernah lupa lah, Nabi SAW itu pernah lupa berapa rakaat sholat yang pernah beliau kerjakan. Jadi selesai salam, Rasulullah SAW menyandar di tiang, tangan Nabi SAW pada waktu itu begini, wahai Rasulullah, apakah sampean ini mengqasar sholat? Jadi kata Rasulullah, tidak. Sampean tadi melakukan apa? Kurang rakaatnya wahai Rasulullah. Masa kurang, kata Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat yang lain pun juga mengatakan demikian. Oh kalau begitu kata Rasulullah, kita sujud sahwi. Baru terlaksana namanya sujud sahwi. Sebelum sujud sahwi tersebut Rasulullah SAW tangan beliau begini. Ini menandakan dalil bahwasanya inilah bila di luar sholat, artinya sudah selesai sholat boleh tangan begini. Tapi apabila sebelum sholat atau menunggu sholat, makruh yang demikian begini. Entahkah itu menunggu sholat itu mulai rumah menuju masjid, ataukah orang itu duduk di masjid menunggu sholat. Karena kedua-duanya pemahaman ulama ini sama dengan orang yang orang yang melaksanakan sholat. Karena niat kita mulai rumah hendak melaksanakan sholat maghrib misalnya, berarti itu sudah dicatat di jalan kita melaksanakan sholat maghrib, segi pahala niat, segi pahala niat. Bila sudah sampai ke masjid, dicatat lagi kita pahala melaksanakan sholat maghrib. Nah ini seperti ini tadilah. Man tawaddoa, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddoa ahadukum, apabila kalian itu telah melaksanakan wudu, fa'ahsana wudu'ahu, kemudian dia sempurnakan wudunya, yang sunat-sunatnya dikerjakan telah. Kan banyak yang sunat-sunat di dalam wudu itu banyak yang tidak kita kerjakan. Di antaranya inilah telinga ini setelah kita 3 kali terakhir basahi tangan lagi, diputar-putar telinga begitu. Nah, ini menyempurnakan wudu. Telinga diputar-putar lagi. Itu diantara menyempurnakan wudu. Nah, summa kharaja yuridu sholat, yuridu ilal masjid. Kemudian dia keluar dari rumah hendak menuju masjid. Apa kata Rasulullah SAW? Fala yushbikanna baina asabihi, janganlah dia, kata Rasulullah, mentashbikkan jari-jarinya seperti ini. Nah, itu berarti memulai
rumah. Kharaja yuridu ilal masjid, dia keluar dari rumah menuju masjid. Berarti di tengah jalan begini pun makruh. Fala yushbikanna baina asabihi, janganlah dia mentasbihkan jari-jarinya. Fa innahu fi sholatin, karena dia itu hukum di dalam solat, kata Rasulullah. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud. Lalu Imam Qaffal, nah ini Imam Qaffal lagi, mazhab daripada Imam Syafi'i, ini di bawah daripada Imam Syafi'i, mazhab Imam Qaffal, pendapat daripada Imam Qaffal, kata beliau di dalam kitab Kifayatul Akhyar, orang yang lebih kusuk mendengar khutbah Jumat, nah dengan cara begini, wabi ayin halin, atau dengan apa juga pun tingkah laku tubuhnya, lalu dia khusyuk tidak mengantuk, maka kata beliau itu diperbolehkan dan tidak makruh. Cuma kebiasaan kita bila tangan begini di waktu khutbah Jumat itu pasti mengantuk. Nah itu masalahnya. Jadi misalnya adalah kalau kita mengantuklah duduk bersila mengantuk, kata Imam Qaffal. Lalu dengan adanya kita duduk seperti ik'a ini adalah duduk tafakurnya Rasulullah SAW, mendengar khutbah begini tidak mengantuk, maka duduk seperti ini dianjurkan. Yang penting kata Imam Qaffal, kerjakan sesuatu yang membuat kamu itu bisa mendengar khutbah Jumat itu dengan khusyuk. Sampai-sampai yang seperti ini pun diperbolehkan. Yang penting mendengar khutbah Jumat. Tapi kebiasaan kita sudah coba-coba, bila khutbah Jumat, bila tangan begini pasti mengantuk, pasti ketidur. Tapi bila tangan kita ke sini, ke bawah sini, jarang sekali tidur. Jadi saya ada teman tuh lah, Habib Ismail bin Syekh Al-Khairit. Jadi beliau bercerita sama saya, Pak lah. Cuman beliau ndak menyatakan dalilnya datang dari mana. Jadi awal mula yang tasbih beginilah, sebelum sabda Nabi SAW seperti ini, di saat Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ja'alil Islam bi umrain, ya Allah jadikanlah mulia Islam ini dengan di antara dua Umar. Abu Jahal namanya Umar juga, yalah. Abu Jahal namanya Umar. Nah, Umar bin Khattab pun sama-sama Umar. Di saat Nabi SAW berdoa demikian, lah Abu Jahal, kata Habib, inilah Habib Ismail bin Syekh Al-Khairit, Abu Jahal di saat Rasulullah SAW berdoa demikian, tangan Abu Jahal begini, lalu tidak menerima hidayah. Nah sedangkan pada waktu berdoa, Rasulullah berdoa demikian, tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tangan beliau ke bawah begini, tidak melakukan begini, lalu beliau yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam. Tapi dulu itu saya tidak pernah bertanya Pak, kitabnya atau hadisnya di mana, karena beliau berguru dengan Habib-Habib dan mendengar ceramah Habib-Habib mengatakan demikian. Itu di antara dalil beliau, itulah dalil beliau. Cuma ada suatu saat pula orang yang dibaiat, ada namanya musyabakah bil maghribiyah, orang yang berbaiat dengan tasbih begini. Nah, jadi sampean berhadapan dengan saya, jadi tangan kanan kita sama-sama begini Pak, ini berbaiat. Ini tidak apa-apa, ini membaiat, adalah bukan pekerjaan yang senantiasa dikerjakan setiap hari. Satu, itu termasuk sunnah, berbaiat dengan tasbih seperti ini. Sama halnya bersalaman. Nah, bersalaman beginilah, ini hukumnya sunnah. Nabi SAW menganjurkan kita bersalaman. Nah, di antara lagi sunnah Nabi SAW itu bertasbih seperti ini. Satu. Jadi di luar sholat
ada tasbih atau tasbih berpancak seperti ini hukumnya sunnah apabila di luar sholat. Di luar sholat hukumnya sunnah lah. Apabila hendak melaksanakan sholat atau di dalam sholat hukumnya makruh seperti ini. Nah, di waktu berwudu sama ini hukumnya sunnah. Takhlil. Nah, jadi bertasbih begini, Pak. Kalau kita berwudu menyempurnakan wudu di tangan itu begini. Jadi selesai satu kali membasuh sampai ke ujung sini. Nah, tangan begini sekali, siram lagi sampai ke siku, gosok lagi sini. Sampai 3 kali. Di sini juga. Cuci tangan kiri, sapu di sini supaya rata. Nah, ini namanya menyempurnakan wudu. Lalu terakhir sudah selesai tangan kiri, sunnah seperti ini. Nah, ini baru sunnah karena di luar sholat. Itu yang kedua. Jadi apabila kita berada di tengah orang banyak itu adalah teman-teman akrab kita, janganlah kita membesarkan akan diri kita. Baik cerita apakah yang baru kita kerjakan, jangan terlalu banyak dibicarakan. Yang kedua, hendaklah peliharakan tanganmu itu daripada engkau pancakkan terhadapan orang banyak seperti ini. Dan jangan engkau main-mainkan akan. Nah, sama halnya pala nih, mumpung ingat nih lah. Sama halnya apa yang begini? Kepal kan ya? Kan ada yang sholat seperti ini pala. Kan ada yang sholatnya hendak berdiri, tangannya begini. Itu sepakat 4 madhab ini hukumnya makruh. Dan ini hadisnya pun hadis palsu. Itu ada kitabnya di dalam juz yang pertama. Kitab apa kemarin yang kita malam Senin itulah kita baca. Kitab Mausu'atul Fiqhiyah Islami. Itu di juz yang pertama dijelaskan sepakat 4 madhab. Artinya 4 madhab ini sudah memahami hadis-hadis Rasulullah bahwasanya hadis menggenggam tangan untuk naik berdiri ini hadisnya palsu. Makanya banyak mengerjakan seperti Pak Haji. Kan hendak berdiri kita nilah. Nah, di waktu sujud hendak berdiri, tangannya begini. Di dalam kitab Mausu'atul Fiqhiyatil Islami, kitab 4 mazhab 14 juz yang kemarin kita beli itu aja. Itu juz pertama, Pak. Sepakat 4 mazhab hadis memakai yang seperti ini hadisnya hadis palsu. Itu sepakat 4 mazhab. Yang mereka ini adalah guru-guru daripada Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, kan karena semua sanadnya mengambil kepada 4 mazhab. Nah, baru tahu tuh hadis palsu. Maka itu yang banyak dikerjakan. Siapa yang mensahihkan hadis palsu ini dari golongan-golongan di luar aswaja. Nah, mungkin sampai tahu-tahu aja tuh lah pegangan mereka yang 3 orang itu. Nah, ini artinya bukan kita menyalahkan mereka, adalah kita membuka kebenaran untuk diri kita. Bila mereka ingin mengetahui, buka hadisnya. Riwayat daripada Malik bin Al-Huwairis, inilah Malik bin Al-Huwairis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ta'ammada biyadihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menguatkan hendak berdiri dengan tangannya. Nah, lalu pemahaman mereka ini menguatkan untuk berdiri. Ini kuat katanya berdiri. Digenggam seperti ini. Nah, ja'ala batna rohati, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan batin telapak tangan beliau. Ini batin lah, ini jahir, ini batin.
wa butuna asabihi, dan batin jari-jari beliau. Ini batin atau di dalam, ini dalam jari, ini luar jari, karena yang sering nampak di sini, yang jarang nampak di sini. Alal ardi, di atas lantai. Berarti beginilah, begini hadis Malik bin Al-Huwairis. 4 mazhab sepakat mengikuti daripada hadis tersebut. Sedangkan hadis yang menyatakan yang bergenggam begini itu hadisnya palsu, tetapinya disohihkan oleh guru-guru besar yang di luar aswaja. Aneh kalau lah. Tapi ini kita tidak melaknat lah, tidak mau syirik, salah, enggak. Ini artinya kita membuka kebenaran aja. Kalau ingin tahu dalilnya, datang ke rumah, itu ada kitabnya khusus masalah hadis 4 mazhab. Ini untuk pribadi kita, untuk jemaah kita aja nih lah, bukan menyalahkan mereka, mungkin kurang baca aja, kurang baca. Kalau sudah 4 mazhab palah yang pemahaman mereka itu lebih luas ketimbang guru-guru yang baru-baru sekarang ini yang mengatakan harus begini. Nah, kira-kira kita mengikut ulama dahulu kah, apa yang ulama yang sekarang dah? Nah, sedangkan kita ulama-ulama aswaja selalu berpegangan kepada ulama-ulama yang telah terlebih dahulu, yaitu ulama-ulama salaf kita. Timbul nyolonyor ke situ. Jadi tadi ini makruh seperti inilah, yang begini pun makruh juga di dalam sholat. Dan jangan engkau main-mainkan akan jenggotnya itu dengan tanganmu pada halayak orang banyak. Memang sunnah palah, dan kita pun ada sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ini nah, memegang jenggot seperti ini Pak, ini dapat pahala. Tapi Pak Ustadz, ya kenapa anda berjenggot? Memang sengaja saya cukur Pak, karena lebih banyak yang menghinakan ketimbang memuji. Jenggot kamu seperti jarum-jarum tusuk-tusuk sate. Coba yalah, kalau 10 orang mengatakan jenggot kamu itu seperti tusuk sate, padahal ini sunnah Rasulullah SAW, tapi yang memuji cuma 1 orang, kira-kira kita mau membuat mereka ini berdosakah? Apakah kita melaksanakan suatu yang satu-satu sunnah kira-kira? Memang kita di daerah Asia ini bukan daerah seperti orang Arab inilah, yang jenggot kita tuh cuma 10, 20. Lalu karena tidak terbiasa seperti itu di daerah Asia ini, ketimbang orang-orang Asia ini mengatakan itu tadi seperti tusuk sate katanya, karena satu seperti ini. Lalu mereka ini menghinakan sunnah Nabi yang demikian inilah. Kalau kita yang seperti, tapi kita tidak memungkiri ini sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW. Sunnah dengan bandingan orang lebih banyak menghina karena kebodohan mereka di dalam bidang agama. Mana yang kita jaga? Kita harus menjaga supaya jangan sampai orang-orang ini menghinakan sunnah Nabi. Cuma begini Pak lah, di dalam hadis Bukhari Muslim lah, asyratun, ada 10 fitrah manusia, 10. Yang pertama kasus syarib, mencukur kumis, atau yang kedua i'faful lihiyah, memelihara jenggot. Ini hati-hatilah, memelihara. Sampean punya kucing, yalah. Ini kita pelan jelas.